Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Panti Asuhan Sunan Ampel beserta jajarannya, yang kami hormati Ustaz Tajah Panti Asuhan Sunan Ampel, Ustaz Panti Asuhan Sunan Ampel, mas-mas mbak Panti Asuhan Sunan Ampel yang saya hormati, dan ada semua yang saya sayangi. Kedua kalinya, yang pertama-tama adalah kita lakukan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, di malam yang penuh keberkahan ini, dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Di sini saya akan membawakan ultum yang berjudul tentang adab-adab menuntut ilmu. Masya Allah. Saya tak kaya saya dulu atau tidak. Wong elek gaya elek. Jadi gini, ada pada penuntut ilmu kita sebagai masa-masa, istilahnya kalau usia-usia penuntut ilmu. Jadi kita itu masa-masa di mana kita itu sedang menuntut ilmu, sedang menjejak di jenjang SD, MTS, SMA hingga perguruan tinggi. Kita harus mengetahui bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu. Yang pertama, untuk adab seorang penuntut ilmu itu adalah selalu berdoa dan jangan lupa sholat. Pengalaman pribadi saya pernah istilahnya namanya iman ya, naik turun ya. Saya itu pernah pada saat saya kelas 2 SMK, saya itu istilahnya kalau sholat itu keri-keri di akhir waktu, jarang berjamaah. Saya merasakan orang muridnya sekolah saya. Mungkin di sini teman-teman kalau paling telat jam berapa? Ayo coba. Yang pernah telat sholat, pernah telat sekolah? Jam 11. Jam 8. Jam 9. Jam 10. Saya lebih parah dari kalian waktu itu. Pada waktu itu kenaikan kelas 3. Saya itu kawanan gitu. Jadi waktunya berangkat jam 7 ujian waktu itu, tapi saya berangkat jam 11. Jam 11 siang. Saya kan dulu kan saya itu nggak naik sepeda. Jadi lari lewat UB sampai ke SMK 2. Udah di situ telat, terus ketinggalan dua pelajaran, dan pelajaran itu waktu ujian akhir semester. Bayangin, langsung hidup saya udah berantakan waktu itu. Udah stres, enggak. Kalau lihat orang-orang itu bawanya marah terus. Dulu anak kecil tak marahin gitu terus. Jadi waktu itu sudah hancur-hancurnya, istilahnya kalau saya itu ibadah itu gak teratur, jarang ngaji waktu itu. Saya sekarang pun juga jarang. Kemudian saya berusaha untuk memperbaiki. Kelas 3, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah sholatnya tepat waktu lagi. Terus membaca Al-Quran, berdoa. Alhamdulillah di predikat saya pada saat SMK itu kelas 1 bagus, kelas 2 turun sekali, kelas 3 alhamdulillah naik. Dan alhamdulillah juga saya masuk di perguruan tinggi negeri
undangan. Ada penuntut ilmu yang kedua, yaitu ini hanya saya terima di taklim, kitab Ta'limul Muta'allim. Dijelaskan bahwasanya pada saat belajar kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Ada seorang teman di sebuah pesantren. Bahwasanya dua orang teman itu masuknya bareng, kemudian kebiasaannya bareng, makannya bareng, tidurnya bareng, apapun bareng. Tapi secara keilmuannya itu mereka berbeda antara satu dan dua. Yang satu itu kalau belajar itu enak, ujian itu enak, semua enak, semua urusannya enak. Kemudian temannya yang kedua itu merasa kesulitan belajar, kurang paham, pada saat ujian kesusahan. Kemudian apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan dia itu kesulitan dalam belajar. Ternyata mungkin hal sepele yang jarang kita ketahui, menghadap kiblat. Jadi kita kalau belajar itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Karena apa? Karena menghadap kiblat itu kan kita menghadap ke Baitullah, kiblatnya orang Islam. Jadi kita itu kalau belajar ataupun beribadah, kan belajar kan juga beribadah, disunahkan menghadap kiblat. Agar apa? Agar kita saat menuntut ilmu itu lebih enak masuknya, lebih enak lewatnya. Kemudian yang ketiga itu istiqomah. Pada saat kita belajar, kita itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk pintar, tapi kita itu diwajibkan untuk belajar. Dikisahkan dulu ada yang namanya Ibnu Hajar. Ini yang teman-teman sebagian ada yang tahu ceritanya. Jadi itu ada seorang santri dari desa, kemudian nyantri ke pondok, ke pesantren. Dia itu sama kiainya itu waktu belajar kitab, dia itu selalu gak bisa, selalu mengeluh dan gak bisa. Dia itu merasa minder sama teman-temannya karena dengan usianya sudah tua, tapi dia itu masih istilahnya tetap di kelas-kelas bawah, seperti mungkin contohnya Chandra di kelasnya IP. Chandra mana Chandra? Ya, Chandra di kelasnya IP. Yang sudah tua mungkin siapa di sini? Ya, apa? Dimas di kelasnya siapa? Nanti siapa? Kena Nelly. Jangan minder, karena kewajiban kita itu bukan bisa, tapi kewajiban kita itu belajar. Dengan keistiqomahan kita belajar, pasti akan bisa. Seorang santri itu Ibnu Hajar, dia itu merasa nggak bisa. Saking putus asanya, dia itu pamit kepada kiainya. Sama kiainya itu nggak boleh, kan karena dia belum bisa. Sampai akhirnya dia itu terus ikut belajar terus. Sampai akhirnya dia itu berpuluh-puluh tahun belajar dan dia itu kabur dari pondoknya. Pada saat dia kabur, dia itu beristirahat di sebuah gubuk. Istirahat, ya. Kemudian dia pada saat istirahat di sebuah gubuk itu turun hujan. Dia sambil mengamati sebuah batu yang batunya itu berlubang seperti apa ya, lumpang ya, mangkok. Batunya itu berlubang. Dia bingung kenapa batu ini berlubang. Ternyata berlubangnya ini karena tetesan air yang terus menerus dari atas. Jadi selama bertahun-tahun batu itu tertetesi oleh air, dan batu itu kemudian melengkung atau dekok, ya. Nah, sehingga Ibnu Hajar berpikir, batu sekeras ini bisa berlubang atau apa ya, dekok ya, cekung ya, cekung ya, cekung dengan adanya air yang lembut ini, air yang lembut saja bisa melubangi, bisa membuat cekungan di batu. Seharusnya saya bisa. Seharusnya meskipun saya belajarnya
terus menerus pastinya saya nanti bisa. Akhirnya Ibnu Hajar membuat tingkat lagi, kembali ke pondok dan belajar lagi. Namun ditolak oleh kiainya. Gak usah, kamu langsung aja kembali ke rumah kamu. Saya sudah gak kuat sama kamu pulang saja. Subhanallah, Ibnu Hajar kembali ke rumah, dia langsung bisa mengaji, bisa mengajari ngaji. Istimewanya Ibnu Hajar pada saat mengaji, dia itu seperti mendengar apa ceramah yang didengarkan pada saat di pesantren. Jadi misal dia kedengaran suaranya ustadznya, Alhamdulillahirobbilalamin, dia tirukan Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dia tirukan Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Jadi itu. Apa tadi ada pada penuntut ilmu yang pertama apa? Berdoa, sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, ayo siapa yang bisa? Istiqomah. Itu sebagian kecil ada pada penuntut ilmu. Jadi kalau untuk kelanjutannya nanti silakan belajar lagi di kitab Ma'riful Muta'allim, di ceramahnya Ustaz Halimi didengarkan, dicatat kalau perlu. Jadi itu tadi adalah ada pada seorang penuntut ilmu, yaitu yang pertama berdoa, sholat, kemudian menghadap kiblat, yang terakhir yaitu istiqomah. Yang terakhir yaitu istiqomah tadi. Jadi apapun hal yang kita lakukan dengan istiqomah itu sangatlah membuahkan hasil, insyaallah. Kemudian diantara ada pada penuntut ilmu tadi saya sedikit menyinggung tentang sedekah. Sedekah itu juga bisa menjadi memperlancar kita untuk menuntut ilmu, karena ada hadisnya as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala. Pada saat kita bersedekah, kemudian naudzubillah dari dan kita ditakdirkan celaka. Misal, kalau kita sebelum berangkat naik sepeda, kita sedekah dulu. Sebelumnya Allah itu sudah merencanakan kita itu jatuh, tapi insya Allah dengan sedekah tadi kita tidak jadi jatuh. Dari itu keutamaan dari sedekah. Sebenarnya kita belajar, kita ditakdirkan belajar kita harus 5 tahun. Mungkin kalau kita sedekah 1 tahun saja kita sudah bisa. Jadi diantara ada pada penuntut ilmu, kita harus mempertahankan dan memperhatikan bagaimana bagaimana adab kita, perilaku kita sebagai penuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa diterima dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirat. Mungkin itu saja kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.